Assalamualaikum, selamat datang teman-teman semuanya. Bertemu lagi di Kedai Misteri. Di sini kita akan coba ngebahas berbagai misteri yang ada di sekitar kita. Sebelum kita ke ceritanya, tak lupa saya ingatkan kepada teman-teman semuanya untuk selalu mensupport channel ini dengan klik tombol subscribe dan like yang ada di bawah. Bagi teman-teman yang sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi perkembangan channel ini ke depannya. Mari kita duduk dengan nyaman, kita akan mulai sejarah tentang kasus mutilasi paling bengis, kejam, dan misterius yang pernah terjadi di Indonesia. Bahkan, sudah lebih dari 40 tahun berlalu, kasus ini masih belum terungkapkan kebenarannya. Kasus Setiabudi 13 merupakan salah satu kasus pembunuhan paling misterius di Indonesia. Sangat sadis dan kejam. Berikut adalah kronologi yang dapat kami rangkum. Tanggal 23 November tahun 1981. Dua orang penjaga keamanan PT Garuda Mataram Motor, Jakarta Pusat, yang bernama Surya Dijaya dan Ade Sumarna sudah beraktivitas sedari pagi hari. Saat itu, keduanya melihat jalan raya yang ada di depan gedung tempat mereka bertugas sudah ramai dengan aktivitas lalu lintas. Cukup padat karena masih pagi dan banyak orang yang berangkat bekerja maupun bersekolah. Di tengah kegiatan penjagaan tersebut, Surya Dijaya dan Ade Sumarna mulai terganggu dengan adanya aroma tidak sedap yang menyergap hidung mereka, bau busuk yang sangat menyengat. Mereka berusaha mencari tahu dari mana sumber bau tak sedap itu berasal. Perhatian mereka kemudian tertuju pada dua buah kardus yang terletak begitu saja di atas trotoar Jalan Setiabudi, Jakarta Pusat, berada tak jauh dari jembatan penyeberangan orang. Saat mencoba mendekati kardus tersebut untuk mencoba memastikan sumber bau tak sedap itu berasal dari apa, firasat keduanya tidak enak. Hingga kemudian mereka urung untuk membuka kedua kardus tersebut dan lebih memilih untuk melaporkan penemuan itu pada polisi yang sedang bertugas mengatur lalu lintas tak jauh dari tempat mereka berdiri saat itu. Karena masih disibukkan dengan mengatur kendaraan yang banyak lalu lalang dan macet di Jalan Setiabudi dan Jalan Sudirman, polisi tersebut tak langsung menindaklanjuti laporan penemuan itu. Tak berserang lama, melintaslah dua orang pemulung. Mereka tertuju pada kedua kardus yang tergeletak di trotoar. Mereka senang menemukan kardus tersebut dan berharap bisa dijual ke pengepul barang bekas untuk kemudian mendapatkan uang. Kedua pemulung itu mulai bingung. Selain berbau tak sedap, kedua kardus itu terasa berat ketika mereka coba untuk angkat. Kemudian mereka berinisiatif untuk membuka. Dan begitu kardus itu dibuka, mereka sangat terkejut dan berteriak ketakutan. Mata mereka terpaku pada sebuah potongan kepala dan tulang belulang manusia. Tidak hanya itu, di dalam kardus yang satunya lagi, ternyata berisi banyak potongan daging dan organ tubuh manusia. Kegaduhan pun mulai terjadi di sini, mengundang perhatian khalayak yang tadinya acuh mulai berkerumun di trotoar tempat kardus itu berada. Polisi yang tadinya dilapori oleh satpam pun mendekati trotoar dan melihat isi kardus itu. Awalnya, dia tidak percaya dan mengira itu hanyalah potongan daging sapi. Tapi setelah diamati lebih jelas, polisi itu pun kaget dan begitu ngeri. Ternyata benar bahwa yang ada di dalam kardus tersebut merupakan potongan tubuh manusia. Setelah beberapa jam berlalu, potongan tubuh itu lantas dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk diperiksa lebih lanjut. Keesokan harinya,
Headline semua koran dipenuhi dengan pemberitaan kasus penemuan kardus berisi potongan tubuh manusia tersebut. Berita yang beredar menyebutkan bahwa kasus ini merupakan kasus mutilasi pertama yang ada di Indonesia. Bahkan, kasus pembunuhan dan mutilasi itu pun dinamai dengan sebutan kasus Setiabudi 13. Dr. Mun'im Idris, ahli forensik RSCM yang memeriksa korban mutilasi itu mengatakan, dari hasil otopsi, pelakunya diketahui sangat sadis dalam melancarkan aksinya. Tidak hanya memotong-motong tubuh korban saja, pelaku diketahui juga menyayat dan mengupas seluruh daging dari tulangnya. Yang uniknya, wajahnya tidak diapa-apakan. Telapak tangan masih ada, selebihnya itu seperti kambing guling. Disayat-sayat ratusan potong, kemudian paru-paru, hati, dan limpa masih utuh. Pembunuhan terjadi diperkirakan pada tanggal 21 November tahun 1981. Karena saat pertama kali jasad ditemukan, kondisinya sudah dalam keadaan mulai membusuk. Pelaku diperkirakan menggunakan gergaji besi saat memotong korban, karena ditemukan adanya bekas gesekan-gesekan kecil pada tulang belulang. Korban berjenis kelamin pria dan diperkirakan usia korban antara 18 sampai 21 tahun. Tinggi badan 165 cm, tubuh agak gemuk dan tegap. Korban memiliki penyakit fimosis atau lubang kencing yang sangat sempit di ujung kemaluannya. Diyakini pelaku mutilasi ini lebih dari satu orang, sebab menurut Dr. Mun'im Idris, mengerat tulang dan mengelupas daging mayat bukan pekerjaan yang mudah. Saat itu pihak kepolisian pun menduga motif pembunuhan dan mutilasi ini adalah adanya faktor balas dendam. Korban diletakkan di tempat umum agar kabar pembunuhannya cepat tersebar. Tapi anehnya, sidik jari korban masih ada, muka masih terlihat, tapi tidak terungkap identitasnya sampai sekarang. Tim forensik bersepakat bahwa pelaku merupakan orang yang ahli dalam memotong daging. Gambaran perbandingannya, ahli forensik profesional yang terlatih pun membutuhkan waktu sekitar 2 jam hanya untuk membedah mayat. Namun diduga pelaku hanya membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam saja untuk menyelesaikan aksinya. Petunjuk lain yang ditemukan adalah adanya kantong plastik pembungkus mayat. Kantong plastik yang digunakan untuk membungkus potongan tubuh korban merupakan bekas plastik pembungkus buku. Dalam plastik itu tertera sebuah nama toko yang terletak di Jalan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Sedangkan plastik lainnya merupakan kantong plastik supermarket yang ternyata dekat dengan lokasi Pasar Baru. Di dalam kardus itu juga terdapat 3 eksemplar koran terbitan sore tanggal 19 Agustus 1981. Koran itu masih tampak rapi seperti belum pernah dibaca sebelumnya. Namun, dengan adanya petunjuk-petunjuk itu pun, polisi masih belum bisa mengungkap siapa pelakunya. Bahkan hingga sekarang, sudah lebih dari 40 tahun kasus itu berlalu, kasus itu tak pernah terungkap kebenarannya. Bahkan identitas korban mutilasi itu pun masih jadi misteri hingga saat ini. Sebenarnya, saat itu pun banyak orang yang melaporkan kehilangan anggota keluarganya. Namun hingga tanggal 26 November 1981, keluarga korban yang melaporkan kehilangan tak memiliki cukup data untuk mengidentifikasi kecocokan pada korban mutilasi itu. Keesokan harinya, korban pun akhirnya dimakamkan di tempat pemakaman umum Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Demikian kronologi yang dapat kami rangkum. Jika ada salah dan kurang dalam penyampaian, silahkan cantumkan di kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.